Good morning everybody, the honorable teachers, judges. Gampang itu, nanti bisa nyusul. Allahu Akbar. Tring, trong, tring. Kuruk, 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 kuruk. Baik, Ibrahim sudah siap? Siap. Siap, ya. Masya Allah, ini sudah siap sekali sepertinya, ya. Baik, insya Allah waktu 15 menit, ya. Kita mulai dari sekarang. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian berbicara, bahkan memberi salam kepada mereka. Nah, mau tahu kelanjutan kisahnya? Dengarkan saya bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat salamnya. Mari saya kasih pantun. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau mau mendapat rahmat, jawablah salam Ibrahim dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Good morning everybody, the honorable teachers, judges, and my beloved friends. I am Ibrahim Fahmi from 4B class. Kisah ini tidak pernah dilekang oleh waktu, yang di dalamnya ada banyak pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Kisah ini tentang seseorang yang senantiasa berlaku jujur. Kisah ini berjudul Kejujuran Ka'ab bin Malik. Pada suatu masa, kala itu buah-buahan sedang lebat-lebatnya dan suasana sedang damai-damainya. Kemudian turunlah perintah Rasulullah SAW untuk berjihad melawan orang-orang Romawi. Selaku itu, para pemuda dan orang tua yang memiliki kemampuan ikut atas ajakan tersebut, kecuali orang yang memiliki uzur dan orang-orang munafik. Dan salah satu seseorang yang dia sehat dan bugar serta tangguh dan memiliki dua kendaraan dan alat-alat perang yang lengkap. Kemudian dia menunda-nunda ajakan Nabi. Dia berkata sendiri, gampang itu, nanti bisa nyusul. Akhirnya dia tertinggal dan terlambat untuk berperang. Karena kelalaiannya membuatnya tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Yang sebelumnya dia tidak pernah absen di segala peperangan yang diikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan 30.000 pasukannya menunjuk lokasi yang sangat jauh dan cuacanya sangat panas dan terik dan sedikit air melawan musuh yang lebih banyak jumlahnya. Setiba di lokasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat musuh-musuhnya takut dan pertempuran pun dimulai. Allahu Akbar. Tring, trong, tring. Kemudian pertempuran tersebut dimenangi oleh kaum muslimin dan peperangan dinamakan Perang Tabuk. Setelah Perang Tabuk selesai,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat-sahabat. Kemudian Nabi teringat Ka'ab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian melihat Ka'ab bin Malik? Sahabat-sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Ka'ab tidak ikut kita berperang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Setelah peperangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Setiba di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat di masjid. Setelah Nabi salat, sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang menghampiri dia dan mengutarakan alasan-alasannya. Dan alasan-alasan tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima dan Nabi maafkan. Bahkan alasan-alasan dusta orang munafik. Dari kejauhan, Ka'ab bin Malik lihat segerombolan orang mengarumuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gugup cemas perasaannya. Dia berkata di dalam hati, apa yang tepat untuk saya ucapkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan tibalah Ka'ab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin Malik memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau wahai Ka'ab tidak ikut berperang bersamaku? Bukannya engkau telah membelikan dua kendaraan dan alat-alat perang? Kala itu Ka'ab memiliki 2 pilihan, berdusta seperti orang-orang munafikun agar tidak mendapat kemarahan Nabi, atau jujur siap menerima konsekuensi yang sangat berat. Ka'ab bin Malik berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku mampu membuat alasan-alasan dusta agar menghindari kemarahanmu. Tapi saya takut Allah nanti membuat kamu marah kepadaku. Saya benar-benar mengharap ampunan Allah. Demi Allah, saya tidak mempunyai udzur ya Rasulullah untuk tidak berperang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkau telah jujur, berdirilah sampai Allah memberikan keputusan tentangmu. Seseorang menghadapi Ka'ab saat Ka'ab pulang. Seseorang itu berkata, kenapa engkau wahai Ka'ab tidak membuat alasan-alasan seperti yang lainnya agar menghindari kemarahan Nabi? Kala itu Ka'ab bin Malik mau kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendustakan dirinya, tetapi tidak. Dia masih teguh kepada kejujuran. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh penduduk Madinah untuk memboikot Ka'ab bin Malik, yaitu tidak bertegur dan memberi sapaan kepadanya di pasar, di jalan, dan di masjid. Bahkan saat Ka'ab bin Malik memberi salam kepada sahabat-sahabat memalingkan muka mereka. Dan saudara Ka'ab yang sangat akrab dengannya, Ka'ab bin Malik berkali-kali menegur dan memberi sapaan. Tapi sepupunya tidak melirikkan mukanya dan tidak menjawab salamnya. Itu membuat Ka'ab sedih. Dan seorang sahabat ditutus Ka'ab bin Malik agar istrinya pergi dari hadapannya. Kemudian Ka'ab bin Malik menemui seseorang yang asing, dan yang seorang asing itu memberikan surat
Kemudian Ka'ab bin Malik membuka suratnya, dan suratnya itu untuk bergabung bersama Raja Ghassan atau raja dari kaum muslimin, kaum Nasrani. Kemudian Ka'ab bin Malik membakar suratnya dan tidak mau mengikuti ajakan tersebut. Habis itu hari ke-40 pemboikotan Ka'ab, hari ke-50 pemboikotan Ka'ab, saat Rasulullah SAW salat subuh. Setelah Rasulullah SAW salat subuh, Rasulullah SAW mengundangkan kepada orang-orang kaum muslimin bahwa telah turunnya ayat tentang Allah terima taubat Ka'ab. Saat itu Ka'ab sedang salat di rumah. Sambil Ka'ab duduk, Ka'ab bin Malik berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ka'ab bin Malik mendengarkan seseorang berteriak di salah satu bukit yang di Madinah, sambil menaiki kuda dengan kencang. Kuruk 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 kuruk. Wahai Ka'ab, gembiralah. Seseorang itu berkata, wahai Ka'ab, bergembiralah. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Ka'ab itu berasa syukur untuk bersujud. Kemudian Ka'ab bin Malik pergi ke hadapan Rasulullah SAW. Setiba di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tersenyum dan sangat bahagia kepada Ka'ab bin Malik, sampai-sampai muka Rasulullah SAW seperti setengah rembulan. Ka'ab bin Malik berkata, demi Allah, ini nikmatan yang sangat besar yang saya pernah rasakan selama saya masuk Islam. Bahkan lebih agung dari kejujuran yang saya berkata kepada Rasulullah SAW. Jika aku berdusta kepada beliau, nanti binasa saya sebagaimana menjadi binasa orang-orang berdusta. Dan hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan, dan kita harus berkata jujur. Walaupun berat, kita harus tetap teguh kepada kejujuran dan tidak berdusta walaupun berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat kita berkata jujur dan tidak berdusta. Sekian cerita singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi